Halo semuanya, selamat berjumpa kembali dalam sesi Mari Membahas Kata Ibrani. Kata bahasa Ibrani yang akan kita bahas kali ini adalah Yud He Vav He. Jadi bahasa Ibrani dibaca dari kanan ke kiri, ada 4 huruf di sini, Yud He Vav He. Dan seringkali orang itu melafalkan atau mengucapkannya sebagai kata Yahweh. Kita akan lihat lebih detail. Nah, kata Yahweh ini atau Yud He Vav He ini sebetulnya ada di uh, Alkitab Perjanjian Lama ada sebanyak lebih dari 6.800 kali. Di Perjanjian Baru itu diterjemahkan sebagai kurios, dalam bahasa Inggris Lord, dan dalam bahasa Indonesia Tuhan. Kita lihat pertama kali kata ini diucapkan, itu ada di Kejadian 2, mulai dari ayat yang keempat. Di sini dikatakan, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi di Kejadian 1 pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi, itu kata yang dipakai untuk Tuhan adalah Elohim, ya. Berashit bara Elohim et hashamayim wa et haaretz. Tetapi ketika Tuhan itu mulai membentuk manusia, sudah membentuk manusia, itu manusia sudah hidup, ketika itulah Tuhan itu menyebut dirinya sebagai Yud-Heh-Vav-Heh Elohim. Kenapa? Jadi Yud-Heh-Vav-Heh ini adalah nama Tuhan dan hanya manusia itu yang membutuhkan nama. Makanya kita juga tahu bahwa Tuhan menyuruh Adam untuk memberikan nama kepada semua yang ada, jadi semua binatang-binatang yang ada di Taman Eden gitu ya. Karena manusia itu membutuhkan nama. Ketika kita bertanya, siapa kamu? Itu biasanya orang akan menyebutkan namanya. Jadi disinilah Tuhan menyebutkan namanya. Nah, di Keluaran 3, kita tahu pada saat itu Tuhan menyuruh Musa untuk pergi ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan ke Mesir dan membawa mereka ke tanah perjanjian di Kanaan. Tetapi Musa itu sebetulnya tidak pede ya, tidak mau awalnya, dan dia berkata, gimana kalau orang-orang Israel itu bertanya, siapa yang suruh kamu? Siapa namanya gitu. Kemudian di sini dikatakan ya, mulai dari ayat 13 sampai ke 14. Lalu Musa berkata kepada Allah, tapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Jadi di sini dalam bahasa Ibrani, Vayomer Elohim El Moshe Eyeh Asher Eyeh. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Jadi Tuhan menyebut namanya sebagai Ehyeh ya, akulah aku. Jadi ada 4 huruf, Aleph He, Yod He, yang berarti I am that I am atau I will be what I will be. Jadi kalau dari grammarnya ini sebetulnya adalah call imperfect, jadi lebih tepat diartikan sebagai I will be what I will be gitu. Nah, kenapa kemudian menjadi Yud He Vav He gitu ya? Nah, kalau kita lihat Yud He Vav He, ini sebetulnya terdiri dari 3 kata, yaitu Hayah, Hove, dan Yihyeh. Yang artinya he was, he is, dan he will be. Karena kita tahu bahwa di Wahyu 1 ayat 8 dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang yang maha kuasa. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu tidak time bound ya, jadi tidak terbatas oleh ruang dan waktu, jadi dia yang dulu, dia yang sekarang, dia yang akan datang, jadi dia tetap sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita lihat di sini huruf-hurufnya adalah Yud, He, Vav, He, jadi itu adalah namanya. Nah, kenapa dari Ehyeh, namanya adalah Ehyeh ya, aku, kemudian menjadi Yud, He, Vav, He. Ini kata aku adalah kata ganti orang pertama ketika berbicara mengenai dirinya sendiri. Tapi Yud, He, Vav, He ini adalah kata ganti orang ketiga yang mengatakan mengenai he is atau he will be, dia gitu ya. Nah, awalnya bahasa Ibrani itu kan tidak memiliki vowel atau huruf hidup ya.
Jadi bagaimana kita membaca? Nah, di abad ke-12 itu kaum Masoret atau Jewish Scholar Scribe itu mereka menambahkan nikud atau huruf-huruf hidup gini ya, ditambahkan di huruf-huruf bahasa Ibrani sehingga bisa dibaca. Dan kalau kita lihat ini huruf hidup atau vowel yang ditambahkan itu adalah jeva dan kamat gitu. Jadi kalau ini dilafalkan, seharusnya dilafalkan sebagai Yeva gitu ya, lebih tepat sebagai Yeva. Nah, kita lihat di Perjanjian Lama itu ada lebih dari 6.800 kata, sekitar 6.500-an itu dilafalkan sebagai Yehova, sementara 300 lainnya itu dilafalkan sebagai Yehovi. Nah, kenapa Yehovi? Karena orang bilang ini mirip dengan huruf hidup untuk Elohim ya, EOI gitu. Jadi lafalnya adalah pengucapannya adalah Yehova atau Yehovi dan bukan Yahweh. Nah, kemudian kita lihat secara sejarah ya. Yud He Vav He ini hanya boleh diucapkan oleh imam besar 1 kali setahun saat Yom Kippur atau Hari Raya Pendamaian. Kemudian bait suci itu hancur pertama kali oleh bangsa Babel ya. Kemudian bangsa Israel dibuang ke Babylon ya. Kemudian di bait suci kedua itu dihancurkan oleh orang Romawi pada saat bangsa Israel itu memberontak terhadap bangsa Romawi, kemudian dihancurkan tahun 70 Masehi. Sejak itu kata Yud He Vav He tidak pernah diucapkan lagi karena tidak pernah bisa dilakukan Yom Kippur. Nah, kemudian orang Yahudi atau Israel itu menyebut Yud He Vav He sebagai Adonai atau Hashem. Adonai artinya Tuhan, Hashem itu artinya the name ya. Bahkan waktu saya kuliah di Israel itu juga pada saat kita menemukan kata Yud He Vav He itu kita harus menyebutnya sebagai Adonai. Tidak boleh dilafalkan gitu ya. Nah, interestingnya Yahweh itu sebetulnya itu adalah nama dari dewa Levan kuno yang juga merupakan salah satu dewa-dewi dari suku Ser, Edom, Param, Teman, dan Kanaan gitu. Kita tahu bahwa bangsa Israel dulu juga menyembah dewa-dewi Kanaan gitu ya, bersama-sama dengan dewa-dewi lainnya seperti El, Asyera, Baal gitu ya. Kita bisa lihat ini semua ada di Wikipedia. Di situ ada sumber-sumbernya. Jadi kalau kalian mau cek ke sumber-sumbernya itu semua ada di situ gitu ya. Jadi referensi paling awalnya menyebut kata Yahweh itu didapat dari catatan Mesir kuno yang merupakan sesembahan di antara kaum nomad, kaum yang berpindah-pindah ya di kawasan selatan Transjordan. Jadi disitulah kata Yahweh mulai ditemukan gitu ya. Nah, kemudian kata ini kenapa seperti seolah-olah lost ya, hilang gitu, tidak boleh diucapkan. Bahkan kalau kita tanya orang Israel saat ini bagaimana melafalkan kata ini, mereka tidak ada yang tahu gitu ya. Dan saya percaya kalau Tuhan memang menginginkan namanya itu dilafalkan atau diucapkan, itu Tuhan akan mengungkapkan namanya gitu. Jadi mengapa saat ini nama ini sepertinya disembunyikan gitu ya. Nah, kalau kita lihat di Hezkiel 36 ayat 23 dikatakan, Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Jadi Tuhan itu menguduskan namanya yang sudah dinajiskan gitu. Jadi bagaimana cara menguduskan namanya? Saya percaya itu cara Tuhan juga untuk menyembunyikan itu dia menguduskan namanya yang sudah dinajiskan gitu. Nah, kemudian bagaimana dia menunjukkan kekudusannya di hadapan bangsa-bangsa? Nah, kita lihat panggilan Yesus ya kepada Tuhan Bapaknya. Di sini di Yohanes 17 ayat 1 dikatakan, demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Jadi Yesus sendiri memanggil Bapa gitu. Jadi bukan Bapa Yahweh atau Bapa Yehova gitu ya. Karena panggilan itu intim. Kalau kita punya bapak atau ayah yang namanya Bambang misalnya, kita kan nggak manggil Bapak Bambang, Ayah Bambang gitu kan, kita nggak manggil namanya ya. Justru kalau orang memanggil namanya itu mungkin orang lain, Bapak Bambang gitu. Tapi kalau kita sendiri sebagai anaknya,
kita tidak akan menyebut namanya gitu. Kita menyebutnya sebagai panggilan Bapa. Nah, kemudian di Matius 6 ayat 9, di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, dibilang berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jadi dia sendiri mengajarkan kita untuk memanggil Bapa. Kemudian di Yohanes 20 ayat 17b, pada saat Yesus itu setelah bangkit, dia berkata, aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi dia memanggil Bapa itu Bapakku dan Bapamu juga, gitu ya. Nah, bagaimana dengan ajaran para murid? Di sini Galatia 4, Paulus menuliskan ya di ayat ke-6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abah, ya Bapa. Jadi kita punya Roh Kudus dalam hati kita ketika kita percaya, dan Roh Kudus itu akan menyuruh atau mendorong atau membuat kita untuk berseru, ya Abah, ya Bapa. Karena itu adalah panggilan intim. Dan kita lihat di Kisah Rasul 2 ayat 21, di sini dikatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, nama Tuhan yang mana gitu ya. Nah, sebetulnya di Kisah Rasul 2 itu juga dituliskan di ayat 6, ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi, ya nama Tuhan adalah nama yang dipakai dalam bahasa mereka sendiri, nama Bapa, nama Aba dalam bahasa masing-masing orang gitu ya. Nah, apakah itu ya namanya adalah Papa, Daddy, Father, Tere, Padre, Aba, Papi gitu ya. Jadi itu adalah nama yang menunjukkan keintiman kita gitu, karena dia adalah Bapa kita gitu. Dan saya sendiri juga lebih memilih untuk memanggil Tuhan dengan nama Papa dibanding nama yang dia sendiri sembunyikan dan tidak ada orang yang mengetahui bagaimana sebetulnya melafalkan nama Yud-Hid-Vav-He ini. Oke, sampai berjumpa dalam sesi membahas kata Ibrani berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.